Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Setelah Dokter K mengatakan kalau ia akan membantu Leveni mengalahkan penyihir secara legal, ia dan Pak Kim mengeluarkan gelar pasukan Kesatria Chataylor. Melihat ini membuat anggota geng kaget. Leveni sendiri baru tahu kalau ada hal seperti ini karena sepengetahuannya, di Chamar tidak ada pasukan kesatria. Ia menganggap Dokter Kang berbohong. Dokter Kang pun mengatakan kalau ini baru sehari sejak dibentuk. Menurut Leveni, Chataylor adalah keluarga yang aneh. Dokter kaget mereka tahu mengenai keluarga ini. Rosen pun mengatakan kalau keluarga ini adalah orang yang sangat adil di Chamar dan tidak mendiskriminasi orang. Kami tidak punya dendam pada mereka, ucap Leveni. Mendengar penjelasan itu membuat dokter merasa pembicaraan ini akan lancar. Ia memberitahu tujuan pasukan kesatria Chataylor adalah perdamaian di Danau Pichita. Mereka akan menghentikan monster, penjahat dan bahkan bangsawan dan penyihir tersohor sekalipun, yang mengganggu orang-orang tak bersalah. Mata Leveni membelalak, sadar kalau ini artinya Dokter Kang dan Pak Kim benar-benar bisa mengalahkan penyihir. Dokter Kang menekankan hanya untuk penyihir yang jahat, bukan sembarang penyihir. Dokter dan Pak Kim seharusnya menghabisi kelompok penjahat seperti geng Red Road. Tetapi, selama ini mereka tidak melewati batas. Mereka akan diloloskan kalau kami menulis surat rekomendasi. Kalau begitu tentu saja kami harus bergabung, ucap Leveni penuh semangat. Ia berdiri sampai kepalanya terbentur dengan keras. Ia merasa tak perlu khawatir dihukum mati kalau bergabung dengan pasukan kesatria lewat jalur orang dalam. Dua anggota geng yang sejak tadi ada di sana pun menangis haru. Senang karena mereka bisa selamat dan bisa menjadi kesatria. Dokter Kang melirik Leveni sambil tersenyum penuh arti. Pria itu sadar dan langsung berterima kasih. Dokter Kang berpikir kalau mulai sekarang, mengalahkan penyihir akan seru. Setelah pagi tiba dan hujan reda, mereka pun bersiap-siap. Dokter Kang, Pak Kim dan keluarga Barlik pun pamit dengan geng Red Road. Dokter akan ke desa Trakoti, beristirahat dan meminjam kereta kuda. Leveni meminta mereka hati-hati di jalan dan memberitahu suasana desa belakangan ini, tapi ucapannya dihentikan oleh semua rekan-rekannya. Dokter pun hanya bisa diam melihat hal itu. Mereka pun berjalan menelusuri hutan. Tak lama jendela status muncul dan memberitahu ada quest baru untuk sang dokter. Mengumpulkan 12.500 poin dengan imbalan skill bintang hitam dan satu lagi entah apa karena hanya ada tanda tanya. Ia menatap jendela status, berpikir selama ini ia sudah mengumpulkan skill bintang hitam dan ada 3 yang terkumpul. Ia penasaran apa yang akan terjadi kalau sudah terkumpul 4 dan apa syarat untuk mendapatkan skill bintang hitam. Dokter tersenyum tipis, ia tidak peduli apapun syaratnya. Ia akan membuat pengelola membayar semua kesulitan yang diberikan padanya. Sementara itu Ludi merentangkan tangannya, ia sudah terbangun dari tidurnya. Wajahnya ceria saat melihat desa Trakoti sudah ada di depan mata. Daisy terharu akhirnya mereka pulang ke rumah. Barlik berpikir seharusnya mereka tetap di Chamar saja kalau tahu akan begini. Desa kami indah kan? Tanya Ludi pada Dokter Kang sambil loncat-loncat semangat. Dokter tersenyum dan menyetujuinya. Pak Kim berteriak dan menunjuk yang ada di depan mereka. Ada monster besar datang. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi yang sangat kencang. Tak jauh dari sang monster ada 2 orang, salah satunya tampak terluka. Monster itu menyerang tapi dihadang oleh Dokter Kang dan Pak Kim. Keduanya membuat monster itu terbelah hingga beberapa bagian. Dokter dan Pak Kim menghampiri keduanya dan bertanya keadaan mereka. Dokter Kang memperhatikan jika salah satu dari mereka terluka. Tapi ia bingung kenapa terluka di bagian kaki. Menurutnya ini unik karena biasanya yang terluka itu tubuh bagian atas. Wilson terluka saat melindungi saya, ucap orang bertudung itu. Ia kebingungan mencari healer di desa karena ia tahu tidak mudah menemukannya. Pak Kim mendehem dan mengatakan jangan khawatir tentang healer karena seorang healer bereputasi ada di sini. Ia menunjuk Dokter Kang. Melihatnya membuat orang bertudung itu malah curiga. Dokter Kang tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai healer Kang Seung Hyun. Mereka memasuki Trakoti bagian dalam. Dokter meminta agar pasien dibaringkan di atas permadani lingkaran sihir untuk istirahat mental yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan mata pengamat ia melihat kondisi pria itu mengalami pendarahan, daging kaki terlepas dan tulang kering kaki kiri terekspos. Karena dagingnya benar-benar lepas, menjahitnya saja tidak akan cukup. Jadi dokter Kang berpikir untuk mengubah metode. Dokter mengabsorpsi ramuan kekuatan sihir berukuran sedang. Ia menghancurkan botol di tangannya dan menggunakan skill tebar dan membuat daging ilusi. Dokter akan menyiapkan segumpal daging untuk dijahitkan ke luka itu. Perlahan daging ilusi pun terbentuk.
Pak Kim berpikir ini sama dengan Hill, tapi Dokter Kang memberitahu kalau ini hanya skill untuk membuat daging buatan. Kemungkinan terjadi penolakan karena bukan memakai bagian tubuh sendiri cukup besar. Jika itu terjadi, pasien akan merasakan sakit atau nekrosis. Setelah itu Dokter Kang menggunakan skill menjahit. Menurut dokter, jika mereka menurunkan angka kemampuan pasien dengan ramuan pelemah, reaksi penolakannya akan berkurang drastis. Ia akan menjahitnya kuat-kuat dengan metode menjahit saddle stitch. Orang bertudung itu tidak paham, tapi tak lama ia melihat Dokter Kang dengan cepat menjahit kaki pasien yang terluka. Pak Kim membantu dengan memberikan anak panah stamina pada Dokter Kang. Dengan cekatan ia selalu bertanya apakah yang ia berikan cukup atau tidak. Akhirnya setelah proses yang cukup panjang, pengobatan selesai. Orang bertudung menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya membalas budi ini? Tanya orang itu. Dokter menjawab tidak usah pakai uang, cukup dengan ramuan yang tersisa. Orang itu tampak kaget tapi tudungnya perlahan tersingkap, membuat orang-orang kini tahu kalau ia adalah seorang wanita. Dokter Kang menatap wanita itu, berpikir apa dia orang Trakoti dan bukan penjelajah. Wanita itu buru-buru memakai kembali tudungnya dan kembali mengucapkan terima kasih. Ia memberikan ramuan yang ia miliki pada Dokter Kang. Apa di Trakoti jarang ada healer? Tanya Pak Kim. Wanita itu membenarkan karena hubungan menara sihir dan badan keagamaan itu buruk. Badan keagamaan yang mengutamakan perintah dewa dan menara sihir yang mengutamakan kekuatan sihir dan penelitian sihir. Keduanya punya cara berpikir yang berbeda dan saling bermusuhan. Pengaruh camar dan menara sihir sangat besar di sekitar desa Trakoti, jadi kekuatan badan keagamaan lemah. Wanita itu merasa suatu keberuntungan bisa bertemu healer seperti Dokter Kang di depan desa. Ia pasti akan membalas budi dokter ini. Dokter Kang sendiri hanya tersenyum dan menghela nafas. Keluarga Barlik pun akhir berpamitan pada Dokter Kang dan Pak Kim. Pak Kim merasa iri dengan keluarga Barlik dan bertanya-tanya kapan ia bisa pulang ke rumah. Dokter Kang menatap temannya, bingung apakah ada alasan bagi temannya itu karena harus pulang. Pak Kim menatap langit, baginya tak harus punya alasan untuk pulang ke rumah. Tetapi ada hal yang harus ia lakukan setelah pulang. Saya juga, ucap dokter dengan tersenyum tipis. Ia pun meminta agar menyudahi mengeluhnya dan mengajak Pak Kim mencari penginapan. Keduanya pun mencari penginapan tapi tidak menemukan satupun kamar kosong. Hal ini membuat Pak Kim kesal dan berpikir mereka harus menggelandang setelah jauh-jauh ke desa Trakoti. Dokter Kang menenangkan dengan mengatakan sepertinya orang-orang berkumpul di desa karena jalan ke Camar macet. Ia hanya bisa memikirkan satu solusi dan itu ada di asosiasi penjelajah. Mereka pun pergi ke asosiasi, membuka pintu dengan semangat dan disambut dua orang resepsionis. Dokter menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka ingin menyewa kamar. Mereka bisa menyewa kamar di asosiasi penjelajah, tapi ada kekurangan fatal yaitu sistem penyewaan penginapan. Mereka bisa menyewa kamar jika menyelesaikan misi sesuai level penginapan, kecuali kamar level S, tamu 6 IP. Dokter Kang tahu kalau itu adalah taktik untuk mengeksploitasi penjelajah semurah mungkin. Ia menatap resepsionis dengan senyum sinis. Tapi tak lama ada orang yang meledek mereka. Salah satu dari mereka mengatakan Buddha Asosiasi Penjelajah bertambah 2 orang. Mereka menatap kedua orang itu dengan tajam dan ia bertanya siapa mereka. Kenapa mencari ribut? Salah satu pria memberitahu kalau sekarang mereka tidak bisa menyewa kamar level A dan B, itu karena ia memakainya sebagai gudang. Pak Kim tak habis pikir mereka sudah melakukan misi yang sulit, tapi kenapa harus bertindak bodoh begitu? Dokternya merasa ide kedua orang itu boleh juga, itu membuatnya ingin melakukan hal yang sama. Akhirnya dokter menyarankan untuk memilih kamar level C. Tak lama seorang pria masuk dan mengatakan pada resepsionis kalau ia ingin menyewa kamar level D. Resepsionis meminta maaf karena kamar level D sudah penuh semua. Mendengar itu membuat dokter Kang melirik ke arah resepsionis. Bagi dokter ini aneh, kamar level D ada banyak jadi jarang penuh. Di belakang sang dokter, kedua orang yang sejak tadi meledek menahan tawanya. Suara kunci berjatuhan terdengar, seorang wanita kembali mengatakan dengan sombong kalau mereka juga memakai semua kamar level D. Ini semua dikarenakan mereka perlu banyak sekali gudang. Pak Kim bertanya apakah boleh seperti itu? Wanita di resepsionis mengatakan kalau tidak ada aturan yang melarang hal itu. Kami menyisakan kamar level C, jadi terimalah misi itu. Kau bukan amatir yang tak sanggup melakukan itu kan? Ucap kedua orang itu lalu tertawa terbahak-bahak. Pak Kim kesal, merasa mereka sudah sangat keterlaluan. Ia tidak tahu kenapa mereka melakukan itu, padahal misi kamar tidak memberikan uang. Seorang wanita menatapnya, merasa kalau ini hanya bercanda jadi kenapa dianggap terlalu serius. Dokter Kang berpikir ia juga mau bercanda.
Ia memegang sebuah kertas berisi misi. Diserahkannya misi itu ke resepsionis. Sepengetahuannya kamar level S harus dipesan lebih awal. Jadi itu pengecualian. Dokter mengkonfirmasi di luar kamar yang sudah disewa, ia boleh menyewa yang mana saja. Sang resepsionis pun membenarkannya. Dengan tersenyum, Dokter Kang mengatakan jika ia akan menyewa seluruh gedung asosiasi penjelajah. Seluruh gedung, kecuali kamar level S. Pak Kim dan pria di belakangnya kaget mendengar semua perkataan Dokter Kang. Kedua orang sombong tadi membelalakan matanya tak percaya. Dokter meminta resepsionis untuk mengusir kedua orang itu dari gedung karena ia berencana menjadikan tempat ini penginapannya. Kedua orang itu berteriak kesal, memaki Dokter Kang dengan sebutan orang gila. Merasa tidak adil kalau sang dokter memakai asosiasi penjelajah sendirian dan menuduh dokter mau memonopoli papan pengumuman misi. Lalu kami harus bekerja apa selama di sini? Protes mereka. Dokter menggaruk lehernya mendengarkan keluhan keduanya. Menurut sang dokter reaksi mereka terlalu berlebihan. Padahal ia hanya bercanda. Ia menatap keduanya dengan tajam. Mendengar itu mereka terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa. Tak lama wanita berambut panjang itu protes, membuat penjelajah lain tidak bisa mengambil misi merupakan pelanggaran peraturan. Seorang wanita turun dari lantai atas, menurutnya di situasi ini, hal itu tidak melanggar peraturan. Memakai hak untuk menginap, bukan tindakan yang mengganggu misi. Seorang wanita bernama Madsen Kuaid yang merupakan kepala cabang Asosiasi Penjelajah Trakoti muncul dan mendekati meja resepsionis. Wanita itu merasa perbuatan Dokter Kang yang menyiasati peraturan dengan cerdik, membuatnya merasa itu adalah perbuatan yang menghina Asosiasi Penjelajah. Dengan tersenyum Dokter Kang memberitahu kalau setengahnya memang benar. Dengan jawaban seperti itu membuat Dokter Kang ditatap semakin tajam. Wanita itu akan menghentikan dokter dengan cara yang tidak melanggar peraturan juga. Dokter Kang dengan percaya diri menantikannya karena wanita di depannya sudah menyatakan dengan tegas. Misi sulit apa yang akan Anda berikan? Tanya dokter dengan tersenyum. Madsen mengatakan misi kali ini ia yang akan menentukannya dengan semena-mena. Kini Dokter Kang dan Pak Kim berada di hutan merah di timur Laut Trakoti untuk menyelesaikan misi yang diberikan. Angin berhembus cukup kencang hari itu, mereka berdua menyusuri hutan. Dokter meminta Pak Kim untuk istirahat saja tapi pria itu menolak dan meminta temannya agar tidak khawatir. Dokter menatap ke samping, ia memberitahukan kalau datang ke Trakoti, fenomena tersesat di hutan merah akan berkurang setelah mendapat buff dan durasi berlaku buff adalah 1 jam. Jadi mereka harus menghabisi monster itu dalam 1 jam. Monster ini bernama Cinnabar Rock Ptarmigan. Monster burung yang menggunakan skill angin dan listrik. Meskipun gesit, tingkat kesulitan misinya hanya B+. Tapi, mereka menjadi jauh lebih kuat karena kekuatan sihir yang bocor di camar. Burung itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga tapi di saat yang bersamaan mengeluarkan listrik yang digunakan untuk menyerang Dokter Kang dan Pak Kim. 1 ekor burung mendarat dan kembali mengeluarkan skill listrik yang hampir mengenai Dokter dan Pak Kim. Tubuh Pak Kim gemetar hebat, ia merasa kaki dan tangannya bisa copot. Menurut Dokter Kang ini setimpal dengan harga sewa gedungnya. Dokter menatap burung itu, ia berpikir bisa sangat fatal kalau sampai diamputasi di Trakoti yang tak punya hiler. Kini ia jadi paham asalan Madsen memberinya misi ini. Burung-burung yang ada di sana terus mengeluarkan skill listrik. Tak lama Pak Kim menjentikan jarinya, ia akan mengecoh burung itu dengan skill agrokolektifnya, yaitu skill pengecohan massal. Setelah skill itu digunakan, daya serang dan kecepatan burung Cinnabar itu meningkat. Mereka semua menyerang Pak Kim bertubi-tubi, ia mengaktifkan efek jubah bayangan yang membuat damage-nya berkurang. Dokter Kang berpikir kalau jubah bayangan milik Pak Kim punya efek yang bagus. Mendengar itu Pak Kim berteriak kesal, meminta dokter jangan menontonnya saja dan cepat tangkap monster-monster ini. Dokter Kang memakai skill mata pengamat karena kecepatannya tidak bisa dilihat dengan mata normal. Ia terus memantau dan setelah melihat ada kesempatan, dokter memakai skill melempar bintang hitam. Lemparannya langsung mengenai salah satu burung, kawanan yang melihatnya tampak terkejut. Mereka semua marah dan langsung mengeluarkan skill angin dan listrik secara bersamaan pada Dokter Kang. Akibat serangan itu membuat dokter terluka di beberapa bagian tubuhnya. Bukan di sana, teriak Pak Kim. Ia pun kembali menggunakan skill agrokolektif yang langsung membuat para kawanan burung terbang menuju arah Pak Kim. 1 burung menangis karena paruhnya kena sekop Pak Kim. Pak Kim tertawa puas melihat burung di depannya kesakitan hingga tubuhnya gemetar. Dokter Kang tidak melewatkan pengecohan yang dilakukan Pak Kim. Ia pun menyerang burung itu dengan belati miliknya hingga sang monster berteriak kesakitan. Dokter Kang melirik ke samping, sisa 1 ekor yang perlu mereka tangkap. Burung itu menatap mereka berdua dengan tajam dan tak lama bersiap dengan skill listriknya untuk menyerang dokter dan Pak Kim.
Burung Cinnabar mengeluarkan skillnya hingga terbentuk bola yang sangat besar. Pak Kim merasa monster itu akan menggunakan seluruh kekuatannya. Dokter Kang pun berpikir serangan kali ini akan sulit dihindari seandainya ia tak punya solusi. Ia pun mengeluarkan botol ramuan. Burung Cinnabar menyerang mereka hingga bunyi ledakan terdengar sangat kencang. Dokter Kang pun langsung membuat anak panah ramuan isolasi ukuran besar dan menembaknya ke arah sang monster. Dua serangan saling beradu dan bunyi ledakan terdengar lebih dahsyat dari sebelumnya. Efek dari skill listrik sang monster masih bisa terlihat dengan jelas. Burung Cinnabar terlihat kaget karena serangan terakhirnya gagal. Sedetik kemudian, Dokter Kang melemparkan belatinya ke arah tubuh monster itu. Akhirnya semua monster berhasil ditangani. Dokter mengatakan kalau ia baru-baru ini menyadari kalau tak ada gunanya terburu-buru memakai senjata pamungkas. Setelah semua selesai, dokter menatap Pak Kim yang terduduk lemas dan menanyakan keadaannya. Temannya itu merasa matanya berkunang-kunang. Dokter pun lega karena temannya itu masih baik-baik saja. Entah kenapa mendengar itu membuat Pak Kim kesal. Dokter Kang meminum ramuan sambil melihat monster yang sudah tak bernyawa itu. Pak Kim protes, ia mengatakan tidak apa-apa, bukan berarti tidak sakit. Mendengar itu Dokter Kang hanya tertawa, ia mengakui akan kewalahan jika tidak ada Pak Kim. Tak lama ia mendengar langkah orang dari semak-semak, mereka adalah dua orang sombong yang diasosiasi. Mereka mengatai dokter dan Pak Kim karena benar-benar membantai monster-monster itu. Seorang wanita mengatakan kalau ia sempat meragukan mereka. Apa yang mereka lakukan jauh di atas bayangan pria sombong itu. Mereka kan kelompok sampah yang tadi, ucap Pak Kim menatap mereka tidak suka. Dokter sendiri langsung bertanya mereka perlu apa. Dengan santai mereka mengatakan kalau sudah jelas mereka akan diusir dari asosiasi penjelajah kalau mereka kembali seperti ini. Dengan wajah menyebalkan pria itu meminta Pak Kim dan Dokter Kang menyerahkan bangkai Cinnabar. Dokter Kang menghela nafas, mengerti maksud mereka. Misi tanpa bukti tidak akan diakui sebagai misi sukses. Dokter Kang tahu kalau mereka akan mengganggu tapi tak mengira dengan cara seperti ini. Pria sombong itu merasa ini lawan yang mudah karena hanya ada dua orang yang terluka. Bantai! Teriak pria itu lalu mereka berdua berlari ke arah Dokter Kang dan Pak Kim. Dokter Kang memukul kedua orang itu dengan tangan kosong. Kini ia kembali memukul sang pria tepat di wajahnya lalu dihantamkannya ke tanah. Wanita itu kaget saat melihat temannya dihantam dengan begitu mudah. Ia perlahan mundur saat melihat Dokter Kang berdiri dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Siapa kau sebenarnya? Teriak sang wanita dengan suara terbata-bata. Dokter mengobati tangannya dan berpikir kalau mereka sangat merepotkan. Sementara itu wanita berambut hijau berteriak melihat apa yang dilakukan dokter dan berpikir kalau pria ini tidak waras. Tak lama Dokter Kang memegang kepala wanita itu dan diangkatnya hanya dengan satu tangan. Enaknya, kalian diapakan ya? Tanya dokter sambil tersenyum mengerikan. Wanita itu meronta kesakitan dan memohon ampun. Pak Kim yang melihat itu berpikir Dokter Kang akan membunuh mereka berdua tapi Dokter Kang mengatakan kalau ia bukan pembunuh. Ia tidak sembarangan membunuh orang. Dokter Kang berpikir kalau menghabisi orang di sini, pasti akan ketahuan. Tapi mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja, mereka harus menerima ganjaran. Ia akhirnya melepaskan genggamannya pada wanita itu. Ia mengatakan kalau ia akan membiarkan mereka berdua kali ini saja karena ia adalah healer yang ramah dan baik hati. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan tak menyangka kalau di depannya merupakan seorang healer. Dengan jahil Dokter Kang mengatakan kalau mereka terluka parah. Dokter mengeluarkan ramuan dan terpaksa mengobati mereka karena di desa tidak ada healer. Pak Kim hanya bisa terdiam melihat kelakuan temannya itu. Dokter langsung menyiramkan ramuan ke tubuh kedua orang itu hingga mereka berteriak. Dokter Kang menggunakan skill daging ilusi. Daging ilusi adalah skill menciptakan daging setelah mengkonsumsi ramuan sihir. Tapi sebenarnya bisa juga memakai ramuan stamina. Menurut Dokter Kang tidak harus memakai ramuan sihir yang mahal. Perlahan luka mereka sembuh, tapi tak lama mereka berteriak kesakitan. Ini dikarenakan daging yang dibuat dari ramuan stamina, rasanya sakit setengah mati, saya lupa bilang. Ini rasanya agak sakit. Tapi ini tetaplah pengobatan, ucap dokter jahil. Dokter Kang akan mengambil biaya pengobatan dari kunci penginapan yang mereka sewa. Tubuh kedua orang itu gemetar menahan rasa sakit di sekujur tubuh. Wanita berambut hijau itu berteriak dan menjuluki Dokter Kang sebagai iblis. Dokter hanya tertawa mendengarnya, sementara Pak Kim merasa selalu bersyukur karena ia bukanlah musuh sang dokter. Setelah itu jendela status memberitahukan kalau kualifikasi untuk berkeliaran di hutan merah sudah berkurang. Sisa waktu mereka tinggal 11 menit lagi.
Pak Kim langsung mengajak dokter untuk segera pulang. Dokter Kang meminta Pak Kim untuk menunggu. Ia harus menarik kembali belati yang ia lempar sebelumnya. Ia mencarinya dengan mata pengamat dan jendela status memberitahukan ada sesuatu di balik semak-semak. Ia berpikir belatinya ada di sana. Dokter pun menghampiri semak-semak itu, temannya bertanya apa yang sedang dokter lakukan. Dokter pun mengatakan apa yang ia cari. Maksudnya ini, tadi aku memungutnya, ucap Pak Kim sambil memperlihatkan senjata Dokter Kang. Dokter bingung, kalau senjatanya ada di Pak Kim lalu apa yang ada di balik semak-semak itu. Ia pun penasaran dan menghampirinya, ia menemukan kotak dengan logo unik di tengahnya. Ia pun mengambilnya lalu mengajak Pak Kim kembali. Sesampainya di Asosiasi Penjelajah Trakoti, mereka berdua memberikan bangkai monster burung itu sebagai bukti. Orang-orang di dalam asosiasi kaget, Madsen memastikan itu bangkai Cinnabar Rock Parmigan dan berpikir kalau keduanya akan gagal. Dokter meminta maaf karena tidak sesuai dengan ekspektasi Madsen. Dengan menghela nafas wanita itu mengaku kalah. Ia mengizinkan mereka menyewa gedung Asosiasi Penjelajah Trakoti dan melempar kunci master asosiasi pada Dokter Kang. Ia juga menyerahkan wewenang kepala cabang kepada penjelajah Kang Seung Hyun. Dokter tidak menyangka akan mendapatkan kunci master. Madsen merasa puas jika pekerjaan bisa diselesaikan dengan jelas. Dokter mengatakan kalau ia tidak akan menolak pemberian Madsen ini. Mereka pun berjabat tangan, tanda persetujuan dan sebagai tanda misi selesai. Para sampah sudah didepak, kamar level D yang dimonopoli bisa dibagikan kepada para penjelajah amatir. Dokter Kang sendiri mendapat posisi kepala cabang sementara yang artinya ia juga mendapat kamar level A. Dokter berbaring di atas ranjang, beristirahat setelah hari yang panjang. Ia teringat kotak yang ia temukan di hutan merah, ia mengeluarkannya dan merasa dejavu melihat kotak itu. Tadinya ia ingin menaksir relik ini dengan mengajak Pak Kim, tapi ia yakin kalau temannya itu sedang tertidur pulas di kamar sebelah. Akhirnya Dokter Kang harus pergi seorang diri. Dokter pun pergi ke tempat penaksiran relik sendirian, saat pegawai di sana mencoba menaksir relik tiba-tiba terdengar suara ledakan dan terpancar arus listrik merah di sekitarnya. Kotak itu terjatuh karena pegawai wanita itu kaget. Dengan wajah menakutkan, Dokter Kang bertanya apa yang wanita itu lakukan. Dengan panik, wanita itu meminta maaf karena gagal membuka segelnya. Ia menatap kotak itu dan berpikir seorang penaksir relik asosiasi penjelajah gagal melakukannya. Walaupun menurutnya sifat mereka buruk, tapi kemampuan mereka unggul. Apa penyebab kegagalannya? Tanya sang dokter. Sambil memungut kotak itu sang wanita memberitahukan kalau segel kotak itu sangat rumit. Mereka menyebutnya segel gulungan benang. Jika dibuka asal-asalan, gulungannya akan semakin kusut. Wanita itu pun merasa segel ini dibuat ratusan tahun yang lalu. Sangat sulit karena metodenya berbeda dengan zaman sekarang. Dokter Kang menatap kotak itu dengan tajam, ia jadi semakin penasaran karena tidak bisa dibuka. Ia pun mencoba menggunakan skill mata pengamat. Jendela status memberitahukan kalau segel pertama kotak itu telah terbuka. Segel kedua masih tersembunyi dan ada petunjuk segel di bagian bawah kotak. Dengan semangat dokter meminta pegawai itu untuk memakai skill penaksir di bagian bawah kotak. Wanita itu kaget tapi tetap melakukan apa yang dikatakan dokter. Ia melihatnya dengan teliti dan tak menyangka kalau ini benar urutan segel gulungan benang. Tanpa menunggu lama, wanita itu membuka segelnya satu persatu. Setelah terbuka semua akhirnya kotak itu terbuka. Keduanya menatap kotak itu dan melihat potongan tangan kiri. Wanita itu berkomentar kalau sepertinya itu bukan tangan manusia. Sementara itu Dokter Kang melihat jendela status yang muncul tidak utuh. Sama seperti kejadian dengan busur panah Fria. Dokter Kang melihat kali ini satu jendela pencapaian sudah dipulihkan. Ia bingung apa ini sebenarnya. Wanita itu tiba-tiba mengatakan sepertinya itu relik suci. Ia kurang paham karena bukan rohaniwan, tapi ini namanya, tangan kiri, Wismel. Sudah pasti relik suci yang berisi kekuatan suci. Wanita itu mendehem dan mengatakan kalau kebetulan sulit sekali untuk mendapatkan relik suci karena badan keagamaan, jika dokter mau menjualnya, ia siap membeli dengan harga mahal. Sayangnya semua ucapan wanita itu diabaikan oleh Dokter Kang. Ia masih berkutat dengan kotak itu. Ia tak habis pikir kenapa relik ini dibuang di hutan karena biasanya, relik suci ditemukan di badan atau situs keagamaan. Tapi info yang ia dapat, kekuatan badan keagamaan di sekitar hutan merah lemah.
Dokter Kang yang penasaran dan berpikir jika polanya sama seperti busur panah pun menerima imbalan di jendela status. Tangan itu perlahan menghilang dan jendela status memberitahu kalau ia kini memiliki tangan kiri Wismel dan mendapatkan skill baru dari tangan itu. Ia bisa memanggil dan melepaskan tangan kiri Wismel saat dipakai. Kekuatan tangan itu akan masuk ke tangan kirinya. Dokter Kang pun mendapatkan rolet Wismel dan mendapatkan 5 voucher gratis. Ia pun langsung memakai voucher itu. Rolet pun berputar, Dokter Kang mendapatkan 2 penangkal sihir hitam, 2 penguatan atribut tanah dan skill baru didapatkan yaitu tulang tanah. Membaca tulang tanah, Dokter Kang berpikir itu pasti skill menyerang. Mata dokter membelalak saat melihat jendela status mengenai skill barunya. Ia tak menyangka pengelola memberikannya skill ini. Setelah itu ia kembali ke asosiasi penjelajah. Ia memberitahu pada Madsen kalau ia akan menjadikan asosiasi penjelajah sebagai tempat pengobatan pribadinya. Di belakangnya pun sudah cukup banyak orang berkumpul. Madsen baru tahu kalau Kang Seung Hyun adalah seorang healer. Dasar polos, ucap Dokter Kang santai tapi membuat Madsen kesal. Dokter memberitahukan kalau ia bisa kembali dengan selamat setelah bertarung melawan Cinabar Rock Tarmigan itu semua karena ia mengobati dirinya sendiri. Madsen pun bertanya emblem healer pada Dokter Kang. Sang dokter mengaku tidak punya tapi ia akan memakai wewenang sebagai kepala cabang. Madsen tetap tidak bisa mempercayakan pasien pada orang yang tidak berlisensi. Tiba-tiba seseorang berteriak membenarkan kalau Dokter Kang merupakan seorang healer. Beliau mengobati rekan saya di depan mata saya, ucap wanita yang dokter temui saat pertama kali menginjakan kaki di desa Trakoti. Dokter berpikir saksinya sudah ada, kalau Madsen masih tidak percaya, ia akan membuktikannya. Ia pun bertanya apakah ada pasien yang luka parah, ia akan mengobatinya secara gratis. Orang-orang mulai meragukan Dokter Kang karena tidak punya emblem healer. Seseorang mengangkat tangannya, ia merupakan pegawai di sini dan tak tahu apakah dokter bisa mengobatinya. Dengan yakin Dokter Kang pun menyanggupinya. Dokter Kang pun membuka perban dan melihat kondisi tangannya yang ternyata remuk. Ia bertanya sudah berapa lama, sang pasien menjawab 2 hari. Ia khawatir kalau tangannya tidak bisa dipakai, ia akan dipecat dari asosiasi penjelajah. Bukan. Maksudnya, saya tak akan bisa bekerja dengan baik, ucap pegawai itu panik setelah melihat Madsen memperhatikannya. Madsen memperhatikan Dokter Kang dan berpikir patah tulang adalah cedera yang menentukan nilai seorang healer. Jika ada patahan tulangnya, itu bisa disembuhkan dengan mudah. Tapi kalau tidak ada, maka tidak akan bisa. Dokter Kang menjelaskan kalau pasien ini mengalami patah tulang terbuka dan sebagian sudah membusuk. Cocok untuk membuktikan skill yang ia punya. Mata Madsen membelalak, tak percaya dengan apa yang ia dengar dan berpikir Dokter Kang akan membuatkan lengan palsu. Dokter Kang mengeluarkan tanah dari kantongnya dan mengatakan kalau ia akan mengobatinya pakai tanah itu. Seketika suasana di ruangan itu hening, wanita bertudung berpikir kalau seharusnya ia tidak membela Dokter Kang. Tanpa banyak bicara dokter mulai mengobati pasien itu dengan skill barunya. Tanah itu perlahan berubah menjadi tulang. Orang-orang yang melihatnya berseru kaget saat melihat perubahan itu, suasana di dalam asosiasi pun jadi gaduh. Dokter dengan serius mengobati pasiennya. Di benua Azel memang ada skill membuat tulang, tapi tulang yang dibuat dari skill, mudah hilang atau tercemar sihir hitam. Tapi skill yang ia miliki berbeda. Skill tulang tanah ini bisa menggunakan tanah untuk membuat tulang. Semakin besar tulangnya, semakin besar jumlah tanah yang dibutuhkan. Ia membuat tulang tangan kanan ukuran dewasa, 8 buah tulang pergelangan tangan, 5 buah tulang telapak tangan dan 14 buah tulang jari. Setelah itu ia menebarkan ramuan kekuatan sihir ukuran sedang lalu menggunakan skill daging ilusi. Pembuluh darah, saraf, otot dan kulit, semua bisa dibuat satu persatu karena ia tahu struktur tangan manusia. Perlahan tangan pasien pun kembali terbentuk dan terakhir dokter menjahitnya. Pasien itu melihat tangannya dengan tak percaya kalau ia bisa sembuh. Semua orang yang ada di sana pun terkejut melihatnya dan beberapa orang merasa itu keren. Mereka pun langsung berebut agar diobati oleh sang dokter. Bagaimana Bu Kepala Cabang Madsen? Tanya Dokter Kang. Madsen menghela nafas panjang dan akhirnya memberikan izin pada dokter. Dengan wajah menakutkan, Dokter Kang meminta para pasien untuk mengantri. Ia berpikir untuk merampas poin sebanyak-banyaknya dari para pasien. Keesokan harinya, Dokter Kang duduk di sofa dengan lemas. Poinnya kini terkumpul 10.562, tapi justru tenaganya yang dirampas. Ini karena kebanyakan tingkat cederanya menengah. Paki menghampiri Dokter Kang yang terlihat sangat kelelahan.
Dengan wajah cerah, ia bertanya kondisi temannya itu. Banyak yang terjadi selama aku tertidur ya? Tanyanya. Dokter Kang pun menjawab kalau banyak sekali yang terjadi, ia pun memberitahukan pencapaiannya pada temannya itu. Dokter Kang menguap lebar, bukannya ia beristirahat tapi mengajak Pak Kim agar ikut dengannya. Pak Kim pun bertanya kemana tapi dokter merahasiakannya karena berpikir nanti juga temannya itu akan tahu. Kita dapat satu pemandu, ucap dokter singkat. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.